Perkenalkan, nama saya Muhammad Izanul Irsyad. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Saya akan memaparkan tentang peran digitalisasi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pada saat masa pandemi seperti ini, seluruh negara mengalami ketidakstabilan ekonomi termasuk di Indonesia. Pandemi membuat ekonomi di Indonesia tidak stabil. Dalam masa pandemi seperti ini, setiap negara tidak pernah berpikir akan terjadi pandemi sehebat ini, dan krisis yang terjadi pada saat ini adalah krisis yang di luar dugaan, tidak pernah diprediksikan sebelumnya, dan magnetnya sangat luar biasa. Ini adalah krisis terbesar yang kita tahu. COVID ini menjadi game changers, jadi pada saat pandemi datang maka rusaklah ekonomi, dan pada saat pandemi selesai maka selesailah masalah ekonomi. Jadi kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi jika kita tidak menyelesaikan COVID terlebih dahulu. Terdapat 4 hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama yaitu digital. Kita harus mengoptimalkan hadirnya digital dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tanpa mengoptimalkan hadirnya digital, kita tidak bisa mempercepat dalam mengatasi pemulihan ekonomi kita. Sehingga kita mendorong, memfasilitasi ya, setiap penerapan digital di berbagai sektor. Nah, untuk itu OJK ini mempunyai master plan digitalisasi ya, untuk sektor jasa keuangan. Ada itu. Bahkan kita punya program membawa UMKM ke dalam ekosistem digital. Kita suka nggak suka, kita harus terlibat agenda yang kita sebut penurunan emisi karbon. Ini penting. Ya, kami akan bayangkan karena ini mengikat secara global. Kalau kita nggak ikut, kita tercorner. Nah, ini kita harus mensinkronkan itu semua. 1 recovery COVID, 2 digital, 3 UMKM, 4 ekonomi hijau. Ini harus diramu dalam satu kebijakan yang untuk ekonomi hijau. OJK sudah mengeluarkan kita sebut Master Plan Sustainable Finance. Angka kemiskinan alhamdulillah meskipun kemarin pada saat tahun 2020 terdapat peningkatan sedikit 10,19%, tapi kita forecast di 2021 ini kita akan bisa turunkan di antara 9,2 sampai 9,7. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kami tentu bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia dan LPS, ini bagian dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bagaimana kita melaksanakan kebijakan dalam menghadapi COVID-19 ini? Tentu kita mencoba dari OJK adalah melakukan stabilisasi pasar untuk menjaga sentimen pasar supaya tidak terjadi capital outflow. Kita maintain di pasar modal kita ya, supaya tetap bisa atraktif. Kemudian digitalisasi UMKM, kita ciptakan platform-platform yang beragam sehingga UMKM ini memiliki marketplace yang lebih luas. Kita mulai dari programnya, kita tingkatkan berbagai macam program untuk core cluster. Kita selalu mendorong kantor-kantor kita di regional, di daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia, bekerja sama dengan industri jasa keuangan untuk menciptakan core cluster yang memperhatikan local wisdom. Pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino pada ekonomi, sekaligus mendorong adaptasi baru yang didukung oleh teknologi. Karenanya, reformasi struktural termasuk penguatan digitalisasi harus diperkuat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di dalam mendesain program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga memasukkan aspek teknologi digital yang diharapkan bisa membantu di dalam implementasi dan eksekusi program tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani,
Untuk menghindari COVID-19, semuanya dipaksa untuk bertransformasi dan berinteraksi melalui teknologi informasi dan komunikasi digital. Karenanya, permintaan terhadap jasa dan bagaimana infrastruktur digital kita, teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang belakang yang sangat menentukan apakah transformasi ini bisa dijalankan. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam melakukan percepatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi, dan kita semua harus bekerja sama untuk mengoptimalkan era digital untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.